Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ega Rika Ramadhani dengan NIM 210322002. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang PKS dan ini masih untuk memenuhi tugas dari pengelolaan perkebunan kelas 7A teman-teman ya. Setelah tadi saya telah membuat juga di materi budidaya kelapa sawit. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang PKS ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bentar. Nah, apa sih PKS itu begitu kan teman-teman. Jadi PKS itu merupakan singkatan dari pabrik kelapa sawit. Yang mana pabrik kelapa sawit ini tuh dia merujuk pada fasilitas industri yang menerima dan mengolah buah kelapa sawit itu menjadi berbagai produk turunan seperti minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, lemak kelapa sawit dan lain sebagainya. Intinya PKS itu adalah pabrik kelapa sawit yang dia akan merujuk pada fasilitas industri yang menerima dan mengolah buah kelapa sawit menjadi berbagai produk. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada langsung ke jembatan timbang ya, teman-teman ya. Sebentar, langsung kepada jembatan timbang, teman-teman. Oke teman-teman, jembatan timbang itu merupakan alat ukur berat yang sangat vital ya dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Nah, timbangan ini tuh berfungsi di mana kita untuk mengetahui berat bahan dari bahan baku yang masuk ke pabrik itu dengan menghitung brutonya, kemudian taranya dan juga neto dari si TBS dan yang keluar dari pabrik seperti itu teman-teman. Apa sih bruto itu? Itu bruto itu adalah berat barang dengan truk gitu ya. Kemudian tara itu adalah berat dari si truk kosongnya sendiri, sedangkan itu adalah berat bersih dari si barang itu sendiri begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama, itu dipastikan ya posisi kendaraan yang ditimbang itu harus berada di tengah-tengah timbangan teman-teman. Kemudian juga dipastikan pula mesin truk itu dimatikan pada saat penimbangan karena getaran dari mesin itu dapat mempengaruhi dari hasil penimbangan dan itu harus turun teman-teman di saat melakukan penimbangan tersebut. Nih teman-teman bisa lihat ya untuk gambarnya begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ya guys, kita sebentar kita akan lanjut setelah jembatan timbang dia di sini ada bentar ada proses penerimaan buah. Nah setelah ada proses penerimaan buah itu bagaimana dan juga proses pemeriksaan kualitas atau sortasi begitu ya. Nah teman-teman di proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS kemudian kita akan kemudian kan itu dibongkar ya di lantai from atau veron untuk dilakukan sortasi begitu. Lalu buah itu didorong teman-teman, didorong dengan leader menuju ke free press bunch elevator gitu, lantai from or veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum dia diolah atau tempat buah apa ya resan diinafkan begitu teman-teman. Nah, dia juga untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi dengan menggunakan sistem purge in purge out atau FIFO gitu ya singkatannya teman-teman ya. Kemudian untuk proses pemeriksaan kualitas atau sortasi itu dilakukan untuk mengetahui kualitas dari TBS yang diterima dari pabrik tersebut teman-teman. Fungsinya adalah itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah tersebut. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah sertakan gambar. Nah, ini dia teman-teman ya. Kemudian juga tujuannya untuk membantu tercapainya rendemen apa ya pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan gitu, mengendalikan buah yang di luar kriteria begitu teman-teman ya. Nah, ini dia untuk gambarnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada uh, ini ya, ada yang namanya lori ya teman-teman ya. Nah, apa sih itu lori? Sebentar teman-teman ini masih goyang. Bentar. Oke.
Apa sih itu lori begitu ya teman-teman? Lori itu teman-teman, itu adalah alat ya untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju ke rebusan. Lori juga itu sebagai wadah untuk merebus TBS di trailer gitu teman-teman. Jadi, apa ya, jumlah lori yang mencukupi itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan itu tercapai, teman-teman. PMKS, itu memiliki, di Seisako ya, itu memiliki 108 lori. Lori yang digunakan itu berkapasitas, kapasitasnya itu adalah 4,5 ton gitu. Faktor yang perlu diperhatikan apa gitu kan? Faktor yang perlu diperhatikan itu adalah pengisian pengisian lori itu dilakukan secara optimal kawan-kawan. Di mana itu agar dia mencapai kapasitas gitu. Nah, untuk dudukan lori itu harus tepat di atas rel. Di atas rail, itu agar, tidak terpeleset dan jatuh begitu teman-teman. Kemudian roda lori itu agar tetap berjalan, roda lori itu agar tetap berjalan dengan lancar gitu. Kemudian juga, gandengan lori itu harus baik teman-teman dan benar agar dia akan berfungsi sebagaimana, mestinya begitu teman-teman ya. Nah ini dia untuk gambarnya, teman-teman bisa melihat sendiri ya untuk gambar dari si lori tersebut. Nah selanjutnya, sebentar ya teman-teman ya, ini masih goyang ya. Ini ada sterilizer ya teman-teman ya, sterilizer, 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 sorry. Nah, di sini ada sterilizer, di mana dia dari gambarnya dia itu berbentuk vertikal ya kawan-kawannya. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus si TBS dengan uap atau steam gitu teman-teman. Jadi steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai dengan 2,0 gitu ya teman-teman kilogram per sentimeter kuadrat dan suhunya itu harus di 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler teman-teman. Bejana ini tuh dilengkapi dengan alat ukur tekanan pipa uap itu masuk atau apa ya sistem perebusan itu menggunakan sistem yang 3 puncak teman-teman atau bisa dikatakan sebagai triple peak begitu ya. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer itu yang pertama untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari si tandannya begitu ya. Kemudian juga untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah tersebut teman-teman. Kemudian yang ketiga dia akan mengurangi peningkatan FFA gitu ya karena perebusan itu dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab si hidrolisa minyak. Kemudian kita akan mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur tersebut. Nah, untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengepaan dengan melunakkan buah dan melepaskan emesokrat dari si natnya, teman-teman. Kemudian, kita juga untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan dengan membantu melepaskan kernel gitu ya teman-teman dari cangkang dan membantu cangkang itu agar mudah pecah. Kemudian juga untuk supply bagi ketersediaan si buah terebus gitu atau cooking fruit buns atau yang disingkat dengan CFB gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya apa dari perebusan 3 puncak ini? Itu ada yang pertama ada tahap 1 teman-teman. Nah, tahap 1 ini itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah, air condensate gitu ya teman-teman ya. Kemudian di tahap kedua itu ada pembuangan udara dan penguapan air dari tandan si buah tersebut gitu teman-teman. Kemudian di tahap 3 itu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji koplakan begitu teman-teman. Ini cara itu dapat dilakukan untuk memadatkan hasil rebusan buah yang sempurna mengingat kerapatan brondolan dalam tanpa semakin padat solid begitu ya. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukanlah panas yang cukup. Pembuangan air dan udara pada puncak 1 dan 2 itu harus benar-benar sampai habis karena air dan udara itu merupakan
penghantar panas yang buruk, teman-teman. Nah, pada puncak ketiga ini perebusan dilakukan selama 45 menit tergantung pada kondisi dari si buah tersebut. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi itu adalah biasanya itu 75 sampai 80 menit. Sedangkan untuk waktu satu siklusnya saja perebusannya itu adalah 110 sampai 120 menit. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini adalah gambar dari si sterilizernya tersebut. Ya, untuk yang satu itu adalah mainstream inlet, itu ada keterangannya, teman-teman bisa membaca sendiri. Selanjutnya di sini ada tripler ya, triple atau hosting frame. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi tripler ini itu berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor gitu ya, dan akan dibawa ke tracer. Nah, jumlah triple di PMKS ini itu yang dilakukan, saya ambil contoh kasusnya di PMKS Seisako, itu ada 1 unit, teman-teman. Jadi di tipler ini bekerja dengan cara memutar lorinya itu sebesar 360 derajat seperti itu sampai buah dalam lori itu habis tertuang. Nah, triple ini itu digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengelolaan dalam pabrik. Lama waktu penuangan itu uh, agar lama waktu penuangan itu diatur gitu teman-teman supaya kapasitas dari pabrik itu dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori itu adalah lebih dari 5 menit seperti itu. Nah, ini dia untuk gambar dari tipler hoisting crane-nya. Nah, selanjutnya di sini ada tracer ya. Ini ada tracer. Tracer ini tuh sudah ada gambar yang sudah saya lampirkan. Nah, tracer ini itu berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dan membuang serta mendorong atau membawa janjangan itu keluar, teman-teman. Dengan pemutaran drum tracer itu akan mendorong atau membawa janjangan keluar dengan 23 RPM gitu ya. Brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat karena ada bantingan dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan lalu jatuh kembali. Itu caranya. Tracer ini itu juga terdiri dari sebuah drum yang sisanya itu berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil itu jatuh ke bawah, teman-teman, dan dilengkapi dengan sirip atau stud gitu ya, yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan juga pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya itu ke ujung drum gitu. Dan brondolan yang terpisah itu akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor gitu kan. Dan selanjutnya brondolan tersebut itu akan diangkut ke stasiun pengempaan gitu. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan itu akan terbanting dan keluar akibat adanya si stick plot atau flag pembawa ini yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat seperti itu. Nah, ini untuk gambar si tracernya, teman-teman. Jadi faktor yang mempengaruhi efektivitas dari si kerja tracer itu ada loh. Yang pertama itu ada namanya putaran dari si tracernya gitu kan, 23 RPM. Kemudian ada juga pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat gitu sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Nah, kemudian ada ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum. Untuk apa? Untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingannya itu cukup 1,2 saja, teman-teman. Hal ini tuh diperoleh dengan putaran drum yang sesuai dengan 23 RPM seperti itu. Kemudian kemiringan stick dan juga jumlah pisau pelempar, kebersihan dan juga jarak sisi-sisi drumnya tersebut. Nah, efektivitas tracer ini dapat dilihat dari USP-nya, Unstrip Fluid, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spigot tetapi tidak mau keluar dari tandannya, teman-teman. Kemudiannya oil losses ya pada janjangan kosong. Nah, ini dia untuk gambarnya ya, bisa dilihat ada 2 gambar di sini. Nah, selanjutnya di sini ada digester. Nah, digester itu adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap begitu ya, poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk.
Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digeser itu terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat gitu teman-teman, dan satu pasang pisau pelempar. Nah itu bisa dilihat dari gambar ya, letak pisau-pisau ini itu dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal itu digeser diisi penuh 80 sampai 90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press-nya dibuka. Apa fungsi dari digester tersebut? Nah, fungsinya yang pertama ya, tentunya untuk melumatkan si daging buah tersebut. Kemudian untuk memisahkan daging buah dengan bijinya. Kemudian juga untuk mempersiapkan yang namanya feeding press. Kemudian juga uh, untuk menaikkan temperaturnya. Kemudian untuk meniriskan minyak dan juga homogenis. Dia akan meniriskan minyak, kemudian juga homogenisnya. Nah, digester ini itu adalah kettle tegak ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya untuk digester, gambarnya sudah saya lampirkan di sini, gambar dari si digester tersebut. Apa faktor yang mempengaruhi kerja digester begitu kan? Apa faktor yang mempengaruhi kerja digester? Yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester itu jika aus itu diganti gitu, harus diganti teman-teman. Level volume buah dalam digester itu minimal berisi 3/4 dari volume digesternya, atau pisau bagian atas itu tertutup oleh brondolan. Temperatur itu dijaga pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan sistem steam-nya ataupun dengan menggunakan steam jacket gitu ya. Nah, kita akan menjaga kebersihan si bottle plate juga, kematangan dari buah yang sudah direbus juga, kemudian kecepatan pengadukannya yaitu sebesar 25 rpm, dan kondisi plastiku penahan pada dinding digesternya, dan waktu pengadukannya itu biasanya itu makan waktu 15 sampai 20 menit. Teman bisa melihat untuk gambar dari si digesternya itu seperti ini ya. Kemudian kita ada yang namanya screw press gitu ya. Screw press. Nah, screw press ini itu berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara apa? Dengan cara mengepres. Jadi proses pengepresan itu dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Jadi daging buah itu dipres sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak yang dipisahkan dari serabut dan bijinya ya teman-teman ya. Jadi tekanan kon yang rendah akan mengakibatkan loss minyak fiber tinggi gitu. Apa ya, tapi persentase biji pecah kecil dan basah, eee, ampas yang dihasilkan itu basah. Sebaliknya jika tekanan kon yang terlalu tinggi begitu ya, itu akan mengakibatkan persentase biji itu pecah tinggi, tetapi loss minyak pada fibernya itu rendah. Jadi tekanan konnya itu 30 sampai 38 sampai 50 bar begitu. Nah, skill press itu ada faktor yang mempengaruhi kerja pressnya teman-teman. Yang pertama ada kondisi si worm atau menskui pressnya. Kemudian ada tekanan konnya, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake-nya, kemudian juga uh, air delusi yang mana berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni teman-teman. Tapi proses minyaknya tinggi. Jadi temperatur airnya delusi itu harus dijaga yaitu 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15 sampai 20% terhadap TBS yang yang diolah begitu ya. Hal yang perlu diperhatikan apa saja seperti ampas, kempa atau press cake harus keluar merata gitu di sekitar konus. Kemudian tekanan hidrolik pada akumulator itu harus 38 sampai 50 kg per cm kuadrat. Kemudian bila screw press harus berhenti lama, screw press itu harus dikosongkan teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada centrifuging gitu ya. Jadi centrifuging itu apa? Apa fungsinya? Nah, fungsinya itu sebagai penangkap
pasir minyak begitu. Itu bisa dilihat dari gambar ya. Minyak yang kasar yang keluar dari press itu dialirkan menuju sand trap tank gitu. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 itu akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas itu akan langsung masuk ke sand trap tank 2 dan pasir itu akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blowdown itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibroseparator gitu teman-teman. Itu bisa dilihat ya dari gambarnya ya teman-teman ya. Ini sudah sangat lengkap sekali untuk penjelasan dari gambar tersebut gitu. Di situ sudah ada bagaimana minyak dari si talang presannya, kemudian pintu sekatnya, ada si kran sweep pasir atau surgenya, ada set gelasnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada vibrating screen gitu ya. Vibrating screen ini fungsinya apa sih gitu kan? Nah, fungsi dari vibrating screen ini adalah untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar gitu dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jadi jenis-jenis vibrating screen ini atau VS ini ada 3, yaitu yang mana ada single deck, ada double deck, dan juga triple deck. Jadi vibrating screen jenis single deck ini ukuran mesh yang dapat digunakan adalah ukuran mesh 20 gitu ya. Jadi serabut-serabut hasil pemisahan pada VS itu akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor gitu untuk diproses kembali. Getaran dari VS ini itu dikontrol melalui penyetelan bandul ya teman-teman yang diikat pada elektromotor. Jadi getaran yang kurang menyebabkan pemisahan itu tidak efektif gitu. Kontrol kebersihan VS itu harus dilakukan secara rutin teman-teman agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan fibro itu tidak menumpuk begitu. Itu bisa dilihat ya dari gambarnya teman-teman. Inilah gambar dari si VS atau si vibrating screen tersebut. Nah, kemudian di sini ada crude oil tank. Crude oil tank. Apa fungsi dari crude oil tank ini? Nah, untuk fungsi dari crude oil tank ini itu sebenarnya sebagai penurunan kadar NOS-nya ya pada minyak. NOS non-oil solid ya akan mengendap pada bagian dasar tangki. Jadi minyak pada bagian atas itu akan dipompakan menuju clarifier tank gitu ya. Bagian dalam dari si crude oil tank itu harus dilengkapi sistem pemanas steam coil dan juga sistem steam coil dan juga steam injection-nya gitu. Jadi suhu crude oil tank itu sebaiknya 95 derajat Celcius teman-teman. Blowdown pada tangki ini dilakukan selama 6 hari begitu. Ini dia untuk gambar dari si crude oil tank-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada si continuous tank ya. Ada gambar si crude oil tank. Sorry sebentar. Oke, ini dia untuk gambar si sebentar. Ini untuk continuous tank ya teman-teman, bentar ya. Crude oil tank ya. Ini untuk si crude oil tank, gambar crude oil tank. Lalu setelah crude oil tank itu sebenarnya itu ada continuous tank ya. Continuous tank itu berfungsi untuk memisahkan minyak dan nose-nya secara gravitasi teman-teman berdasarkan perbedaan berat jenisnya. Nah, pada continuous tank itu dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak itu tidak terjadi yang namanya kejenuhan dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius gitu ya. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak itu akan sulit terpisah karena minyak itu sudah mengental dan juga menyatu dengan saltnya. Nah, untuk mengetahui kinerja si continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada salt underflow maksimal 8%, teman-teman.
ketebalan minyak pada continuous tank itu sebaiknya 30 sampai 50 cm begitu ya, dan baru dilakukanlah pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Nah, teman-teman, di dalam continuous tank itu terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 RPM gitu ya. Hal ini itu dilakukan agar pada minyak itu tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak begitu yang terjebak di sludnya. Nah, apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat si sludnya itu bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan itu sekitar 90 sampai 95 derajat Celcius agar proses pemisahannya itu lancar dan juga baik begitu. Kemudian ada continuous tank. Nah, continuous tank ini uh, itu pada tangki. Nah, sorry, untuk continuous tank itu belum saya lampirkan ya untuk gambarnya. Namun, untuk continuous tank itu pada tangki ini tuh dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx-nya itu sudah tinggi, maka itu akan dilakukan blow down, akan dialirkan ke dekantage gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan apa saja pada continuous tank gitu kan. Yang pertama, air dilusinya, kecepatan stirrernya atau pengaduknya. Kemudian tim yang masuk, drainnya atau blowdown-nya, kemudian juga temperaturnya, begitu teman-teman. Jadi sorry ya untuk si continuous tank ini itu, dan juga untuk si apa ya, continuous tank itu belum saya lampirkan untuk gambarnya, sorry banget. Kemudian ada oil tank. Apa itu oil tank gitu kan? Nah, oil tank itu, bentar. Nah, oil tank itu adalah minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank begitu. Jadi minyak continuous tank yang sudah saya jelaskan tadi itu akan mengalir ke oil tank. Jadi oil tank itu fungsinya apa begitu. Jadi fungsinya itu sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan juga partikel sludge-nya gitu. Jadi minyak itu masuk pertama kali ke oil tank, teman-teman. Nah, dia ini ya, ini gambarnya ya. Seperti ini. Jadi minyak pertama kali itu masuk ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi gitu kan, dan perbedaan berat jenis kotoran akan mengendap teman-teman pada bagian bawah oil tank nomor 4 gitu. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 itu akan dipompakan ke oil tank nomor 3. Untuk apa? Untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 itu akan dipompakan ke oil tank nomor 2. Untuk apa? Untuk di sirkulasi, mengurangi kadar airnya. Selama berapa? Selama sirkulasi suhu itu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi minyak, akan dipompakan ke oil blower gitu ya. Oil tank 1 itu untuk cadangan. Kemudian hasil blowdown-nya itu akan dialirkan teman-teman ke monotank untuk selanjutnya itu akan dipompakan ke continuous tank gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja si oil tank ini apa? Begitu kan, ada temperaturnya, ada kondisi steam oilnya, dan juga ada blowdown-nya gitu juga. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar dari si oil tank ya. Selanjutnya kita ada namanya, sorry kita pindahkan sebentar ya teman-teman karena agak sedikit goyang. Oke, selanjutnya di sini ada oil blower ya. Oil blower. Apa sih oil blower itu? Oil blower itu minyak yang dari oil tank tadi, gitu kan. Ini gambar dari si oil blower ya, teman-teman ya. Jadi minyak dari si oil tank tadi itu akan dihisap gitu ke oil blower. Nah, inilah dia gambar dari si oil blower itu. Oil blower itu berfungsi untuk mengurangi si kadar air dalam minyak. Nah, di dalam oil blower, oke, di dalam oil blower itu terjadi namanya perbedaan tekanan antara udara di luar oil blower dengan udara dalam gitu kan. Jadi tekanan di dalam oil blower itu sangat rendah kawan-kawan. Jadi pada tekanan yang rendah, fluida itu akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya gitu. Jadi minyak dan air itu memiliki titik didih yang berbeda. Minyak itu memiliki titik didih itu lebih tinggi gitu dari air, sehingga minyak itu tidak terikut menguap atau terikut menguap gitu dengan air ya. Pada saat minyak itu terhisap ke oil blower, minyak itu akan di-spray ke oil blower gitu melalui nozzle, sehingga
uh, apa ya, air yang di dalam minyak itu akan mudah menguap dan terhisap oleh blower gitu. Selanjutnya itu terdorong keluar gitu ke wadah penampung air oleh blower tersebut karena titik didih minyak itu lebih besar daripada si air, maka minyak itu tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh si oil transfer pump yang kemudian itu akan mengalir ke daily tank gitu teman-teman, ke daily tank begitu ya. Seperti teman-teman, itu dia untuk si oil blower. Itu teman-teman bisa lihat ya gambar si oil blower ini ya teman-teman ya. Nah, dia seperti ini gambarnya. Dia adalah setelah oil tank itu akan diset oleh si oil blower ini kawan-kawan. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada oil transfer pump gitu. Jadi minyak yang telah diproses di oil blower itu talang dan masuk flow tank untuk secara alami dia akan menurunkan suhu minyak tersebut dan selanjutnya minyak itu akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju si stok tank tersebut atau langsung menuju ke daily tank di mana pada saat proses pemompaan terjadi uh, pada saat proses pemompaan terjadi maka akan terjadi yang namanya pendinginan minyak atau oil color gitu ya untuk menurunkan yang namanya suhu minyak tersebut sebelum disimpan di tangki timbun, teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari si oil transfer pump tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke stok tanknya atau tangki timbunnya begitu. Nah, fungsinya apa gitu? Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan uh, ke sebelum dikirim begitu ya. Jadi faktor yang harus diperhatikan pada si apa stok tanknya atau tangki timbun ini itu adalah yang pertama kebersihan tangkinya gitu teman-teman. Jadi stok tank itu harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki ini akan mempengaruhi kemurnian dari si kadar FFA dan juga kotorannya. Kemudian kondisi steam coil-nya. Kondisinya itu harus diperiksa rutin. Karena apa? Karena kebocoran steam coil itu dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CVO begitu ya. Kemudian juga temperaturnya itu harus dilihat teman-teman. Temperaturnya itu harus 40 sampai 60 derajat Celcius begitu. Nah, ini dia untuk gambar dari si stok tank atau tangki timbun. Tuh bisa bisa teman-teman bisa lihat ya di gambar ini adalah gambar dari si stok tank atau si tangki timbun. Nah, selanjutnya di sini ada daily tank atau tangki si transfer begitu. Ini dia gambarnya, teman-teman. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki gitu ya. Kondisinya itu harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil itu dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CVO gitu ya. Kemudian juga temperatur itu harus tetap terjaga kawan-kawan. Temperaturnya itu harus 40 sampai 60 derajat Celcius karena bila lebih maka itu akan dapat merusak kualitas dan juga nilai dari si DOB-nya, DOBI-nya akan tinggi yang akan berpengaruh terhadap warna dan juga aroma dari CVO tersebut teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya untuk gambar dari si daily tank-nya. Dia seperti ini gambar dari si daily tank tersebut teman-teman. Nah selanjutnya di sini tuh ada slot tank ya. Ada si slot tank. Dia fungsinya apa? Teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Fungsinya itu sebagai tempat untuk menampung si slotnya. Sementara sebelum dia diolah gitu di dekanternya gitu teman-teman. Jadi dilakukanlah pemanasan pada slot D-nya itu agar tidak apa ya, tidak jenuh pada suhu yang 80 sampai 95 derajat Celcius tersebut. Jadi terjadilah proses pengendapan pada bagian bawah slot tanknya yaitu slot dan juga nosnya gitu teman-teman. Jadi dari dasar tangki itu dipompakan ke balance tank untuk umpan si dekanternya teman-teman. Lalu akan dilakukanlah blowdown apabila endapan sinosnya pada dasar slotnya slot tanknya itu telah sangat kental ya bahwa atau saat hasil pengendapan itu akan dipompakan ke blend tank itu teman-teman bisa lihat ya gambar dari situ tanknya itu
itu terpasang pada pada stasiun klarifikasi teman-teman. Tuh bisa lihat, seperti inilah gambar dari si, eee stool tank-nya. Kemudian di sini ada balance tank. Nah, balance tank itu fungsinya apa gitu kan. Kenapa dia harus ada balance tank gitu ya. Jadi balance tank itu berfungsi sebagai tempat untuk penampungan sementara sebelum diolah di dekanter gitu teman-teman. Jadi balance tank ini itu juga berfungsi guys untuk penyeimbang laju aliran dari si fluida si sludnya gitu. Yang mana dia kan yang mana yang masuk gitu menjadi umpan dekanter gitu teman-teman ya, dekanter agar konstan dan kontinu gitu ya. Karena bila terjadi masalah pada fluidas, umpan dekanter otomatis itu akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai oleh dekanter tersebut teman-teman. Lalu apa dekanter gitu kan? Nah, setelah kita lihat nih, ini dia dekanter ya, dekanter. Jadi suat fase yaitu cairan lumpur dari si continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh dekanter. Ini dia alat ini itu untuk memisahkan si fraksi minyak crude oil dan fraksi cair water phase dan juga fraksi padat solid prinsip di mana inilah dipisahkanlah menggunakan si dekanter ini. Jadi uh, prinsip kerja alat ini itu adalah untuk memisahkan ketiga si fraksi tersebut dengan putarannya kurang lebih 3.500 rpm gitu teman-teman. Dan karena berat jenis yang berbeda juga keberhasilan dalam pengoperasian dekanter itu dipengaruhi oleh yang pertama itu ada namanya komposisi umpan guys, komposisi umpan yang akan diolah karena